Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Otobi. Di video kali ini saya akan membahas masih tentang mobil matic di tanjakan. Kalau di video sebelumnya kita membahas mobil matic di tanjakan dan turunan dalam kondisi jalanan yang lancar. Nah, kali ini saya akan membahas mobil matic di tanjakan dalam kondisi stop and go, misalnya di tanjakan yang macet. Kita langsung saja, kita mulai jalan. Injak rem, pindahkan tuas ke D, lepaskan rem kaki dan mobil berjalan dengan sendirinya. Karena jalannya masih datar, saya tempatkan tuas transmisinya di D. Sedikit mengulang kembali, mobil matic di tanjakan disarankan menggunakan gigi rendah ya teman-teman. Bisa di L atau D1 atau bisa juga di gigi 2. Bagaimana jika melewati tanjakan dan macet? Jika kita melewati tanjakan dan macet, stop and go di tanjakan, kita bisa menggunakan bantuan rem tangan. Untuk apa? Untuk menahan beban mobil supaya tidak mundur. Perlu teman-teman ketahui, mobil matic itu jika berhenti di tanjakan, itu bisa mundur teman-teman, sama saja dengan mobil manual. Namun untuk mobil-mobil keluaran terbaru, banyak yang sudah dilengkapi dengan fitur HSA atau Hill Start Assist. Fitur ini akan membantu menahan pengereman ketika berada di tanjakan. Jadi, ketika berhenti di tanjakan macet, fitur ini akan menahan mobil sekitar 3-5 detik, tergantung jenis mobilnya ya, sehingga mobil tidak merosot. Jadi silakan teman-teman kenali jenis mobilnya, apakah sudah dilengkapi fitur HSA atau belum. Jika belum, teman-teman bisa menggunakan rem tangan untuk membantu menahan mobil supaya tidak mundur saat berhenti di tanjakan. Di depan ada tanjakan yang cukup curam. Di sana kita nanti akan mencoba untuk mempraktekkan cara stop and go teman-teman. Nanti di jalan itu kita akan mempraktekkan cara stop and go teman-teman. Nah, ini tanjakannya karena cukup curam, kita akan pindahkan ke L. Kita pindahkan ke L. Kemudian di depan kita akan berhenti, simulasikan stop and go. Ceritanya di depan di jalan ini macet ya, kondisi jalan macet. Nah, berhenti, injak rem kaki, kemudian pindahkan tuas ke N, kemudian tarik rem tangan. Rem kaki boleh dilepas. Mengapa harus mengaktifkan rem tangan? Karena ketika mobil di depan mulai bergerak dan kita akan jalan lagi, posisi kaki yang tadinya injak pedal rem, begitu jalan lagi akan pindah dari rem ke gas. Nah, pada saat perpindahan ini akan ada jeda waktu yang membuat mobil mundur sedikit. Oleh karena itu, kita menggunakan bantuan rem tangan supaya mobil tidak mundur ketika berhenti di tanjakan seperti ini. Jika mobil di depan mulai bergerak dan kita akan jalan lagi, injak rem kaki, kemudian pindahkan tuas ke L, kemudian injak gas sedikit-sedikit sambil melepaskan rem tangan secara perlahan. Nah, ini mobil mulai bergerak ya. Jika kurang, tambahkan gasnya. Misalnya di depan berhenti lagi, injak rem kaki, pindahkan tuas ke N, kemudian tarik rem tangan. Begitu mobil di depan mulai bergerak lagi dan kita akan jalan lagi ya, injak rem kaki, pindahkan tuas ke L,
Kemudian injak gas sedikit-sedikit sambil melepaskan rem tangan secara perlahan. Nah, ini mobil mulai bergerak ya. Tambahkan gasnya. Dengan cara seperti tadi, mobil dijamin tidak akan mundur teman-teman. Untuk posisi tuas transmisi saat kondisi stop and go seperti ini, bisa ditempatkan di L atau bisa juga di D, tergantung kondisi tanjakan. Kalau tanjakannya curam, bisa tempatkan di L. Tapi kalau landai, ditempatkan di D saja nggak apa-apa. Di depan kita akan berhenti sekali lagi ya. Injak rem, pindahkan tuas ke N, tarik rem tangan. Untuk jalan lagi, injak rem, pindahkan tuas ke L, gas sedikit sambil lepaskan rem tangan. Tanjakannya sudah mau habis. Intinya sih seperti itu ya. Yang penting saat teman-teman pemula khususnya, ketika melewati tanjakan curam dan macet, tidak usah panik, tetap tenang, dan terus berlatih ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.